Dalam beberapa waktu belakangan ini, kamu pasti sering mendengar istilah tapering yang banyak dibahas. Ada yang bilang bulan September, Oktober, dan terbaru informasi dari media di bulan November. Hal ini membuat banyak yang penasaran dan takut efek dari tapering ini, termasuk beberapa teman kita yang juga bertanya di kolom komentar. Jadi, apa itu tapering? Apa dampaknya bagi IHSG? Dan bagaimana cara kita mengantisipasinya sebagai seorang trader maupun investor? Nah, di video kali ini, kami coba membahas semua itu untuk kamu. Pandemi COVID-19 telah membuat hampir seluruh negara di dunia mengalami goncangan ekonomi yang cukup kuat, sehingga membuat banyak negara masuk ke dalam jurang resesi, termasuk negara superpower, yaitu Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi gejolak ekonomi akibat pandemik ini, pemerintah US melalui Bank Sentral mengambil kebijakan moneter untuk melakukan quantitative easing. Quantitative easing sendiri merupakan kebijakan moneter yang membuat bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cara membeli aset keuangan dari institusi swasta atau bank komersial maupun surat berharga jangka panjang milik pemerintah. Nah, jika bank sentral melakukan peningkatan jumlah uang yang beredar, maka hal ini dapat menimbulkan inflasi yang tinggi di negara tersebut. Nah, jika setelah melihat kebijakan ini berhasil, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana agar inflasi di Amerika yang tinggi ini bisa dikendalikan. Dan oleh sebab itu, salah satu kebijakan yang terkenal adalah tapering. Jadi tapering adalah kebijakan moneter yang diambil oleh The Federal Reserve yang merupakan bank sentral Amerika untuk mengurangi stimulus ekonomi yang mereka lakukan untuk menahan laju inflasi yang terus meningkat selama pemulihan ekonomi. Terus kamu bertanya, apa dampaknya bagi IHSG? Sejarah mencatat, tapering pernah terjadi di tahun 2013 dan memberikan efek yang luar biasa pada IHSG, di mana saat itu IHSG turun cukup dalam dan dana asing yang keluar lebih dari 2 triliun dalam sehari. Efek tapering ini menimbulkan kepanikan di pasar saham Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa pasar saham akan hancurlah, akan runtuhlah, akan goyanglah. Nah, reaksi kepanikan market yang berlebihan akibat dari tapering ini dikenal dengan istilah taper tantrum. Oleh sebab itu tidak heran, wacana Bank Sentral Amerika untuk kembali membuat kebijakan tapering membuat investor dalam negeri mulai was-was karena apabila hal tersebut terjadi, maka kemungkinan aliran modal akan keluar dari negara emerging market, salah satunya dari Indonesia, dan akan kembali ke Amerika Serikat sehingga dapat memicu gejolak pasar keuangan dan menimbulkan efek taper tantrum. Nah, pasti ada yang ketakutan. Tapi ada juga yang biasa saja. Ada yang sudah bersihkan portofolio, ada yang malah nambah. Dan akhirnya muncul banyak pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi tapering? Apakah kali ini akan baik-baik saja? Nah, dalam informasi yang dikutip dari situs Tempo, Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio mengatakan jajarannya telah membahas, memantau, dan melakukan asesmen mengenai rencana tapering Bank Sentral Amerika Serikat. Menurut dia, dampak tapering kali ini tidak akan seperti taper tantrum 2013 lalu. Alasan pertama, The Fed sudah melakukan komunikasi dengan baik kepada investor, kepada media, dan kepada masyarakat, sehingga semua orang sudah siap dan tidak akan mudah panik. Alasan kedua adalah adanya langkah Bank Indonesia dan pemerintah yang melakukan langkah bersama melakukan stabilisasi dengan melakukan intervensi lapis 3 atau triple intervention melalui swap, DNDF, dan kalau diperlukan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Dan alasan yang ketiga adalah karena kuatnya ketahanan ekonomi Indonesia, di mana dapat dilihat dari indikator defisit transaksi berjalan yang rendah. Jadi seharusnya bisa lebih tenang kan? Wong Pak Peri yang ngomong. Nah, terus bagi investor dan trader, apa yang perlu kita lakukan dan persiapkan? Yang pertama, persiapkan selalu cash 20-30% dari total aset di saham.
Yang kedua, jika melakukan trading, mungkin dapat mengurangi porsi trading. Jangan barbar, apalagi sampai all in margin. Yang ketiga, selalu gunakan money management. Yang keempat, tetap ikuti perkembangan informasi dari global untuk bisa melihat kelanjutan dari kebijakan tapering ini. Dan yang kelima, jangan sampai termakan isu di forum-forum. Hati-hati, banyak penebar fear. Tidak panik berlebihan akan membuat kamu menjadi lebih baik. Selalu amati, analisa, dan putuskan. Jangan membuat keputusan hanya karena omongan orang. Itulah 5 hal yang mungkin bisa membantu kamu. Selalu diingat, efek ini memang pasti akan terjadi, tapi sifatnya hanya jangka pendek. Jangan terlalu panik, tapi jangan juga terlalu kepedean. Tetap selalu persiapkan worst case-nya di setiap keputusan investasi atau trading kamu. Semoga dengan video ini dapat membantu kamu lebih memahami apa itu tapering, dampaknya, dan tips untuk menghadapinya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share biar semua teman kamu bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan jika ada yang ingin dibahas di next episode Belajar Saham, tulis di kolom komentar ya. See you on the next video.